Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai menyaksikan langsung serah terima pesawat Super Hercules dari Menhan kepada Panglima TNI di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta mengungkapkan bahwa Indonesia hingga awal tahun 2024 nanti bakal menerima kedatangan 5 pesawat Super Hercules TNI Angkatan Udara. Indonesia kedatangan pesawat Super Hercules C-130J dengan nomor seri A1339. Pesawat Super Hercules langsung diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pagi tadi. Super Hercules mampu mengangkat 128 pasukan dan mampu menopang beban hingga hampir 20 ton. Pesawat ini juga bisa diandalkan untuk operasi militer maupun kebencanaan. Presiden bahkan menyebut Super Hercules mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena memiliki daya terbang hingga 11 jam. Selain itu, sistem navigasi Super Hercules menggunakan sistem operasi yang canggih dan hanya membutuhkan 3 orang untuk operasionalnya. Indonesia akan menerima total 5 pesawat Super Hercules yang sebelumnya telah dipesan dari Lockheed Martin Aerospace asal Amerika Serikat. Sisa 4 pesawat lainnya akan tiba pada Juni, Juli, Oktober, dan Januari 2024. Pembelian ini merupakan dukungan terbesar pemerintah dalam bidang pertahanan. Pembelian juga menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Sementara itu, Menhan memastikan pemeliharaan akan dilakukan oleh SDM dalam negeri. Bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer, untuk bencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Yang kita pesan ada 5. Tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang 1, nanti Juni tambah 1 lagi, Juli tambah 1 lagi, Oktober tambah 1, Januari tahun depan tambah 1. 5 pesawat yang akan datang ke negara kita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bantuan subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023. Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta per unit. Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yakni motor listrik dan mobil listrik yang akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, bantuan subsidi KBLBB akan mulai diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2023. Pemerintah juga sudah mencatat banyaknya kendaraan yang dapat diberikan bantuan subsidi sampai Desember 2023 ini. Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat. Sebagaimana tertera dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Di kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa untuk usulan program 2023 ini, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik roda 2, yakni sebesar 7 juta rupiah per unit dan sudah diajukan sebanyak 200.000 unit motor sampai pada Desember 2023. Sementara untuk bantuan subsidi roda 4 atau mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan. Kita semua ketahui bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai Ioniq 5 dengan juga Wuling. Itu kami usulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberikan bantuan pemerintah sampai Desember 2023. Dan untuk bus kami usulkan sejumlah 138 unit sampai Desember 2023.
Menteri Agus juga menyampaikan terkait skema penyaluran bantuan pemerintah diantaranya, produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi nilai tingkat kandungan dalam negeri 40% yang diisyaratkan dalam sistem. Saat ini tercatat produsen yang sudah mendaftarkan dan sesuai dengan TKDN 40% adalah Iconic 5 untuk penjualan roda 4 serta Wuling. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 yang sudah memenuhi diantaranya adalah Volta, Gesits, dan Celis. Kemudian produsen tersebut mendaftarkan kepada kami jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini. Kemudian lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap VIN. VIN ini adalah Vehicle Identification Number, disesuaikan dengan TKDN. Kemudian melakukan pendataan melalui dealership, berkoordinasi dengan Himbara mengenai proses verifikasi, dan kemudian pembayaran pergantiannya jadi benar yang tadi disampaikan oleh Pak Menko kepada produsen. Ya, dealership akan melakukan pemeriksaan data calon pembeli dan input berkas untuk klaim bantuan. Calon pembeli datang dan dealer akan memeriksa NIK pada KTP. Di situ nanti akan dilihat apakah dia, calon pembeli ini atau masyarakat, berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan, maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Dealer menginput sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Ya, ini kata kuncinya. Dealer menginput sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke Bank Himbara. Bank Himbara memeriksa kelengkapan, dan apabila semua selesai, Himbara akan membayar penggantian bukan insentif bantuan kepada produsen. Pemirsa, penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk non-tunai kepada penerima manfaat disebutkan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan atau TP2K, Suprayoga Hadi, mampu mendukung penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Subsidi energi diantaranya subsidi LPG dan bahan bakar minyak yang selama ini dialokasikan dinilai relatif tidak tepat sasaran sehingga tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan atau TP2K Suprayoga Hadi dalam diskusi publik subsidi energi dan kemiskinan mengatakan bahwa penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk non-tunai kepada penerima manfaat seperti petani dan nelayan merupakan dukungan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selama ini subsidi energi seperti LPG dan BBM dinilai relatif kurang tepat sasaran sehingga kurang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Suprayoga, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyalurkan subsidi LPG lebih tepat sasaran, salah satunya kepada nelayan sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima bantuan subsidi. PP nomor 38 tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG bagi kapal tangkap ikan dan mesin pompa kapal perlu dievaluasi untuk perbaikan kebijakan subsidi LPG. Jadi tapi begini, ini ada beberapa catatan. Ini masih menggunakan JTKS yang notabene belum berperingkat lagi. Oleh karena itu kita mungkin ke depannya kita harapkan mungkin menggunakan data P3KE yang sudah ditetapkan oleh Presiden dalam hal ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih tepat sasaran karena kita sudah bisa memiliki semacam targeting untuk yang desil 1 atau desil 2 paling tidak. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada Rabu 22 Maret 2023. Sidang isbat ini nantinya akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah pada Rabu 22 Maret 2023.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak Adib dalam siaran tertulis mengatakan, rangkaian sidang isbat awal Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi masih digelar secara hybrid atau gabungan antara daring dan luring. Selain melibatkan tim hisab ruqyat Kementerian Agama, pelaksanaan rangkaian sidang isbat juga mengundang Komisi 8 DPR Republik Indonesia, pimpinan MUI, Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan Ormas Islam, dan yang lainnya. Adib menjelaskan rangkaian pelaksanaan sidang isbat akan dibagi dalam 3 tahap. Pertama, seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1444 Hijriah berdasarkan hasil hisab ataupun perhitungan astronomi mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum. Rangkaian kedua yaitu pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah. Sesi ini akan dilaksanakan secara luring setelah salat maghrib dan tertutup untuk umum. Sesi terakhir adalah telekonferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan media lainnya. Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil Ruqyatul Hilal yang akan dilaksanakan pada 124 lokasi di seluruh Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.